pertama kali di first time ever itu bakal Yes. ada apa ya? Kamu bukan hanya ikut paskibraka nasional, tapi kamu ada di dalam sejarah Indonesia loh, Violeta. Dan kamu yang memimpin upacara pengukuhan. Siap. Dan orang pertama yang disematkan Bapak Presiden itu eh, apa namanya? MPG. Ya, lencana itu ya. Itu gimana sih rasanya bertemu presiden, Vio? Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Pemirsa RRI Net dan seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast RRI Sibolga. Dan kali ini ada spesial sekali datang tamu dari IKN jauh-jauh nih. Ada Violeta Agrika Sianturi. Siap. Ada seorang anak muda yang baru saja mencapai level nasional di Paskibraka ya, pasukan pengibar Siap. bendera pusaka, dan setelah melalang buana di IKN ya, banyak ya perjalanan kamu di Cirebon, di mana gitu ya, Siap, sangat banyak. di Jakarta, kemudian di IKN, dan akhirnya sampai ke puncak dari acara tersebut, yaitu pengibaran Sangsaka Merah Putih di Istana Siap. Negara IKN. Gimana perasaan kamu, Tio? Ya, pastinya sangat senang ya Bang, dan juga sangat lega sekali bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan pastinya tidak menyangka Benar. karena bisa sampai di titik ini. Saya bilang benar. Karena memang apa ya, kita tahu Violeta ini kan sebenarnya kamu lebih ke beauty gitu ya. Ya, beauty pageant. Daripada kamu lebih ke military kan. Ya, benar. Karena kan track record dia kita tahu. Violeta ini putri remaja, kemudian fashion show dan segala macam lah yang berhubungan dengan paras. Nah, kali Fashion. ini kamu fisik nih, Vio. Paskibraka nasional, kemudian kamu juga orang pertama di Sibolga ya untuk mencapai tingkat itu, dan kamu juga orang yang pertama sekali disematkan oleh Bapak Presiden Jokowi lencana di dadamu. Apa itu perasaan yang bisa di-share kepada kita-kita nih, Tio? Sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Hmm, Bang, karena terlalu menegangkan sekali, bener pasti. karena apalagi berhadapan langsung dengan Bapak Jokowi, Mhm. tetapi ada suatu perasaan bangga bagi saya karena bisa membawakan ataupun mewakili nama Sibolga, terkhusus secara luas nama Sumatera Utara untuk Iya. bisa menampilkan yang terbaik di ibu kota Nusantara pastinya. Dan konon katanya ini adalah cita-cita yang turun temurun ya dari Siap, keluarga sangat gitu ya. benar. Jadi sebenarnya orang tua kamu ada mama papa itu aktif di Paskib juga, tapi Benar. masih di level kota. Dan Tapi juga abang juga seperti abang itu. juga, kemudian Vio membuat standar itu makin tinggi gitu ya. Wow, tapi yang ketara nih dari fisiknya Vio. Hmm. Kamu sekarang rambut pendek, dari kemarin Hmm. panjang. Perasaan Siap, kamu benar. gimana perasaanmu? Sebenarnya sebelum seleksi provinsi nih Bang, rambut saya Mhm. masih panjang. Kebetulan pada saat itu saya masih mengikuti kompetisi ataupun lomba Putri Cagar Budaya, Putri Oke. Kebudayaan Sumatera Oke ya. Utara. Ya. Jadi pada saat itu setelah sudah selesai, malamnya saya langsung potong rambut. Sedih. Karena sedih, sangat sedih karena rambut yang begitu panjang yang benar-benar sangat disukai oleh saya, termasuk terkhusus nih Bang, karena bapak saya tuh nggak suka rambut pendek sebenarnya. Wow, ya, Bapak saya lebih suka rambut yang panjang karena memang rambut itu adalah mahkota wanita ya. benar. Jadi lebih melambangkan saya yang anggun dan Mhm. lebih dewasa tentunya. Tapi kalau seperti ini rasanya saya jadi semakin kecil gitu karena Walaupun apa lebih ya? bulat mukanya gitu. Tapi akhirnya suka Sangat suka. sekarang. Seperti sudah melekat dalam jiwa. Oh, apakah nanti akan dipanjangin lagi gimana? Kemungkinan sih iya ya Bang. Iya, iya. Nah, memang cerita IKN sudah apa ya, sudah menjadi satu nostalgia bagi kita ya. Tapi pengen banget nih tahu. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih, apa momen yang paling berkesan dari perjalanan di IKN? Dia. Momen yang paling berkesan adalah dimana pada saat kita pertama kalinya sampai di Hmm. Cibubur untuk pemusatan pendidikan juga pelatihan paskibraka tingkat pusat tahun 2024, Hmm. uh, we don't have any communication with other people. Your Jadi gadget. ya Ah, our gadget itu disita langsung sama, wow. sebenarnya bukan disita sih Bang. Di Pertama-tama disita nih. diambil aja gitu ya. Diambil sama pamong, tapi akhirnya dikembalikan lagi sama kita dalam bentuk kotak yang sudah tersegel. Jadi Oke. kita buat komitmen bersama kalau semisalnya alat komunikasi kita masing-masing itu tidak akan kita
lepas ataupun kita lepas dari segelnya, kita pegang ataupun kita keluarkan sampai setelah tugas kita telah selesai. Jadi sebenarnya ini ada di tangan kita. Jadi itu putus komunikasi dengan siapapun ya? Iya, putus. Tapi sebenarnya ini bukan disita, kita yang simpan Iya, sendiri benar. gitu. Tapi tidak bisa Nggak digunakan. bisa sama sekali. Yang paling dirindukan siapa saat itu? Keluarga. Keluarga. Karena pastinya pada saat itu ada eh, mental kita yang pada saat down gitu. Benar. Butuh dunia. Butuh support sekali rasanya, tapi saya ingat kata mama saya, kalau Tuhan sudah bawa kamu sejauh ini tidak ada yang Yang tidak sia-sia gitu. ya tidak ada yang sia-sia. Jadi pada saat itu momen yang paling berkesan buat saya adalah dengan tidak adanya komunikasi, jadi kita lebih leluasa untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Oke, Jadi lebih ini intens dengan iya, kawan-kawannya lebih ya. dekat, Oke. sangat-sangat dekat. Bahkan saya sangat senang bisa berteman dengan teman-teman dari berbagai daerah, berbagai provinsi, apalagi teman-teman dari Merauke, Papua juga banyak. Itu mereka sangat-sangat ada punya kesamaan nih sama orang Batak Apa karena itu? logatnya nih. Logat ya. Kakak, tapi dia Iya, besar suaranya iya ya. besar Oke. suaranya. Jadi kita tuh seperti merasa dengan Wah. saudara sendiri gitu. Oke. Tapi Oke. begitu juga dengan teman-teman yang lain, kita juga saling berinteraksi, bagaimana cara kita menyatukan pendapat, bagaimana kita belajar mengenai budaya masing-masing juga. Wow. Karena melalui Paskibraka ini kita bisa memperluas our network. Iya, dan Benar. itu satu Indonesia kan dalam Iya, satu benar. paket Paskibraka. Wow. Nah, kalau ini nih paling penting dari apa yang ditanyakan kebanyakan orang gitu ya. Kok Siap. bisa sih Violeta menjebol Paskibraka nasional? Apa sih yang dilakukan? Siap. Mungkin yang paling besarnya adalah the important thing-nya itu ya pray sih. Pray. Iya, tapi di balik itu semua kita juga harus punya usaha. Oke. Bagaimana mendapatkan impian kita ini. Dan Nah, usaha kamu pada saat itu? usaha saya pada saat itu adalah gimana saya memaksakan diri saya dari lari. Sebenarnya saya bukan anak lari, bukan anak yang Bukan suka anak, olahraga, iya, iya. tidak di jiwa saya seperti itu dahulu. Benar. Tapi semakin harinya karena bagaimana sih supaya bisa lolos untuk Paskibraka Aha. gitu. Paskibraka provinsi sebenarnya kalau udah kita lolos di Paskibraka provinsi saya udah sangat lega sebenarnya, Pak. Karena Karena ya setidaknya udah jadi Paskibraka, Oke. meskipun tidak nasional gitu. Tapi yang paling bersyukurnya adalah bisa sampai ke tingkat ternyata tembus nasional. nasional gitu ya. Itu sangat mengharukan saya di saat pengumuman untuk lolosnya verifikasi nasional. Wow. Jadi setelah pulang dari verifikasi tingkat pusat, saya dengan orang tua ada di tempat makan, lagi makan Itu nih. di mana posisi Medan? Di Sibolga. Sibolga? Oh, Sibolga. oh Jadi balik lagi ke sini iya, pada balik saat itu. Oke. lagi. Terus pada saat itu masuk chat dari kakak Malam. Kes Bangpol. Enggak, Pagi, siang? pagi. Pagi. Oke. Masuk chat dari kakak Kes Bangpol pengumuman peserta lolos verifikasi tingkat pusat tahun 2024. Di situ Oke. saya nggak berani buka. Jadi gimana? Takut, deg-degan. Jadi mama yang buka. Terus Oke. pada saat dibuka mama teriak, ternyata saya yang lolos. Tidak bisa, sangat-sangat tidak menyangka, apalagi pertama kali mengibarkan bendera di IKN. Benar. Pertama kali the first time ever itu bakal Yes. ada apa ya? Kamu bukan hanya ikut Paskibraka nasional, tapi kamu ada di dalam sejarah Indonesia loh, Violeta. Dan kamu yang memimpin upacara pengukuhan. Siap. Dan orang pertama yang disematkan Bapak Presiden itu apa namanya? MTG. Ya, lencana itu ya. Itu gimana sih rasanya bertemu presiden, Vio? Sebenarnya pada saat Bapak Presiden masuk nih, spoiler dikit ya Kak, supaya teman-teman juga tahu. Jadi pertama sekali saat Bapak Presiden masuk untuk menghadiri upacara pengukuhan, saya di situ sempat deg-degan. Di dalam pikiran saya ini sangat bercampur aduk. Ya. Aduh, bagaimana kalau salah ya? Ini apa yang harus saya lakukan ya? Ini harus fokus gitu. Jadi membatasi diri sendiri untuk tetap fokus memandang ke depan gitu. Di situ sempat tidak menyangka, oh ini ternyata Bapak Presiden yang selalu saya lihat di televisi. Oke. Rupanya saya lihat langsung di depan mata. Dan ini menjadi pengalaman berharga untuk saya bisa ceritakan Benar. ke adik-adik, bahkan generasi muda Indonesia, untuk selalu bermimpi, kalaupun mimpi. Jadi saya punya satu quotes nih Kak. Ya. Mimpilah setinggi-tingginya, kalaupun jatuh di atas bintang-bintang. Ya, Gitu. benar. Nah, dan juga pada saat itu kamu lagi gak enak badan juga ya, Siap, nggak kurang baik-baik sehat. aja gitu. Tapi sudah pada saat itu dimulai, kalau
teman-teman ya, pemirsa semua menyaksikan siaran langsung itu ataupun record tapingnya gitu ya. Suara kami itu, waduh, Aduh, kenapa tuh? uh, keren banget tuh biar apa ya? Pada saat momen lapor itu, lapor Lapor. pembicara perempuan itu kakak aja yang sebenarnya jauh ya kan, yang nggak ada dalam atmosfer itu merasa jangan salah pilih, jangan salah. Iya gitu, saya juga seperti itu Kak. Apalagi kamu yang langsung bertatap-tatapan gitu ya. Waduh, itu gimana sih triknya agar nggak belibet gitu? Agar gak belibet itu ya don't be nervous. Mhm. Nah, jadi kita you should control yourself to be a better. Oke, Jadi kayak meskipun kita dalam situasi sulit, situasi yang sebetulnya kita tuh merasa panik, bener. tapi Itu panik banget. panik banget. Tapi dengan kita mengontrol diri kita sendiri, dengan kita memanage diri kita untuk bisa bersikap layaknya ya usual aja gitu. Ya Mhm. enjoy aja. Tapi dengan catatan harus fokus dalam tanggung jawab yang kita akan laksanakan gitu. Oke, fokus, disiplin juga ya, Vio. Iya, benar. Karena kita tahu ya itu Paskibraka itu hampir militer sekali ya. Bukan hampir ya, sudah militer banget ya. Kamu dikabarkan bangun jam 4 pagi, Siap, benar. kemudian tidur jam 10 malam. Siap, benar. But we very, very enjoy the time. Oke, tanpa komunikasi, kemudian ada banyak pelatihan-pelatihan juga ya. Siap, benar. Dan Violeta ada memenangkan satu penghargaan juga di sana. Apa namanya, Vio? Peserta inspiratif dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Wow, itu peserta ini inspiratif Inspiratif. itu dari kategori apa sih yang dinilai gitu? Sebenarnya saya tidak tahu ada pemilihan itu ya, Kak. Tapi rajin bertanya. Iya, sebenarnya nggak rajin-rajin amat sih, Mhm. tapi katanya itu kriterianya dipilih pada saat kita mempresent our this Idea. idea or Oke. discussion with our friends. Jadi sehari Masih ingat sebelum nggak itu apa ya? Aduh, saya lupa. Lupa Pokoknya banget. tentang 14 nilai-nilai kebangsaan, Oke. juga 4 konsensus dasar bangsa, yaitu ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan masih banyak lainnya. Benar. Dan ada satu apa ya? Bukan kalimat miring tapi juga perlu dijawab tuh. Bahwasanya orang-orang yang sebagian orang ya, nggak Hmm. semua orang. Ada yang beranggapan bahwasanya Paskibraka ini gunanya apa sih gitu ya? Apakah sampai sebegitu banget latihannya, kemudian persiapannya untuk mengibarkan bendera semata yang hanya hitungan menit gitu? Vio menjawab itu gimana? Jadi sebenarnya kalau dibilang banyak juga yang mengatakan nih Kak, saya dengar dari beberapa masyarakat itu Mhm. mengatakan bahwa setelah Paskibraka emang mau ngapain? Iya, Ya, atau juga di situ-situ aja benar. prestasinya. Nah, saya berpikiran begini Kak, Bang, kalau misalnya nih, ini seperti atlet. Benar. Atlet yang sudah berlaga di kancah internasional, mereka memiliki kebanggaan. Ya. Seperti itu juga dengan kami Paskibraka. Kami memiliki kebanggaan bagaimana kami mengawal sang bendera merah putih. Mungkin itu hanya sekedar bendera saja, hanya sekedar bendera yang dibentangkan terus diturunkan disimpan lagi ke tempat asalnya. Tapi itu memiliki arti yang sangat mendalam bagi kami. Apa arti Bendera itu bendera itu? sebagai simbol negara, bagaimana pada masyarakat dulu bagaimana caranya memperjuangkan, bahkan sekarang ini bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu struggle yang sangat-sangat berat untuk mereka pada saat itu. Itu Bagaimana nggak mudah itu ya, perjuangannya. sangat-sangat tidak mudah bagaimana mereka membentuk suatu negara yang benar-benar berlandaskan oleh kemerdekaan, diakui oleh banyak negara. Yes. Dan mereka punya keimpian bahwa negara ini bisa menjadi negara yang teladan bagi Benar. negara-negara lain juga. Bagaimana orang-orang dalamnya, sumber daya manusia di dalam negara Indonesia ini bisa menjadi sumber daya manusia yang benar-benar unggul dalam menciptakan negara yang baik juga Ya, gitu. juga berdaya saing ya. Iya, berdaya saing global. Jadi sebenarnya kebanggaan tersendiri dan kebanggaan sekali seumur hidup bagi Paskibraka untuk bisa mengawal bendera ini selamat dihembangkan, Iya, dinaikkan, naikkan kemudian diturunkan kembali. Jadi Oke. kebanggaan ini bukan semata kebanggaan saja. Jadi banyak dari masyarakat yang berpikir cuma biasa saja.
Dan itu punya arti yang mendalam. Benar sekali. Jangankan Vio, kita aja bangga banget itu satu harian. Vio. Satu harian. Satu harian kamu nangking di TV gitu. Itu trending topik banget di Sibolga. Ya, saya tidak menyangka viral itu. Trending topik banget. Itu sampai abang sendiri, wah, edit foto untuk Violeta karena takut dikira kudet. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, boleh lah ya. Siap. Setelah Paskib, Braka Nasional ini pencapaian puncak nih. Terus Violeta mau apa lagi? Ayo. Apa ya? There's many plans soalnya. Banyak rencana-rencana. Satu yang bisa dituju lah. Satu yang bisa dituju. Mungkin aku akan mengabdi dulu sih kepada masyarakat luas. Aku akan berkontribusi dengan cara apa? Soalnya kita setelah Paskibraka akan menjadi DPPI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, di mana kita menjadi kader di daerah masing-masing untuk menyebarluaskan apa itu pentingnya Pancasila dan Garuda Indonesia pastinya. Setelah itu bagaimana cara kita supaya bisa menyemangati atau memotivasi teman-teman di daerah supaya berpikiran positif, juga bisa memotivasi mereka untuk bisa selalu semangat dalam mengejar impian, bukan hanya dalam konteks Paskibraka doang. Nah, setelah itu mungkin saya ada keinginan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, yaitu dengan mengikuti pertukaran pelajar. Di kemana? Kemana ya rencananya? US atau USA, Australia? maybe Jepang. That's good idea for Tapi itu Jepang. masih plans. Oke, kita doakan lah ya Violeta bisa menuju apa yang direncanakan, dan terima kasih banyak nih Vio. Waduh, kamu sudah apa ya, bikin kami terwakilkan lah untuk bisa berbangga hati menyambut kembalinya ya Sri Kandi kita dari IKN, dan kemudian ada manfaat-manfaat nantinya yang akan Violeta lakukan dengan gerakan-gerakan terbaru. Nanti abang kabari kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibantu, dan teman-teman RRI semua juga siap untuk support Violeta. Sampai di sini podcast kita, Vio. Jangan sungkan dan segan-segan kemudian jangan jera-jera untuk datang ke RRI juga. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.